Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sepemahaman saya tentang materi yang telah diberikan kepada Pak Furqanul Haq. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ais Salim. Saya dari kelas D Prodi Akuntansi Syariah dengan NIM 25108040 dan orang di samping saya bernama. Nah, saya Muhammad Izat dari rumah. Sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Tahu apa tidak apa itu ilmu? Ilmu itu sesuatu yang kita ketahui tentang segala hal. Di sini saya akan menjelaskan tentang filosofi ilmu menurut kajian syariah. Huruf pertama di ilmu adalah huruf Ain. Huruf Ain menunjukkan seseorang yang sedang membuka mulut. Apabila kita membuka mulut itu kita sedang ngapain, Mas? Buka mulut mengeluarkan nafas, Mas. Ya, bisa. Membuka mulut itu contohnya seperti makan, minum. Contohnya apabila kita makan pasti kita bersemangat. Masnya kalau berbuka puasa kuat makan berapa piring? Wah, saya cukup satu, Mas. Enggak banyak-banyak saya. Kalau minum? Minum segelas biasanya. Itu kalau makan, kalau lebih dari satu pasti sudah merasa muntah atau merasa kekenyangan. Apabila mencari ilmu, kita tidak boleh merasa puas. Kita harus sering merasa lapar akan ilmu, haus akan ilmu. Tidak boleh merasa cukup. Huruf kedua yaitu lam. Lam itu menunjuk ke atas. Atas itu dari Allah. Semua ilmu itu menunjukkan bahwa semua ilmu itu dari Allah. Contohnya seperti Imam Syafi'i yang mempunyai guru yaitu Imam Malik. Imam Syafi'i itu pernah bilang kepada Imam Malik kenapa dia tidak bisa atau susah untuk menangkap materi. Si Imam Malik pun menjawab, dari rumah menuju ke kajian, kamu itu lewat mana? Ada dua ulama mengatakan, satu lewat pasar, dan yang kedua melihat betis seorang perempuan. Seorang Imam Syafi'i aja cuma melihat seperti itu sudah lupa atau susah untuk belajar, apalagi kita. Ada salah satu alkisah, Imam Syafi'i itu mempunyai kajian majelis lah, dan Imam Syafi'i itu mempunyai murid yang bernama Robi. Di dalam kajian itu Imam Syafi'i selalu memastikan untuk murid-muridnya itu sudah paham apa belum. Contohnya ini di paling depan ada si A, si B, dan si Robi. Apabila sudah dijelaskan, si A ditanya, apakah kamu sudah paham? Jawabannya sudah. Si B ditanya, apakah kamu sudah paham? Jawabannya sudah juga. Apabila sampai di si Robi, apakah kamu sudah paham? Jawabannya belum. Apabila belum, Imam Syafi'i mengulang lagi materinya. Materi itu terus diulang sampai akhirnya si Robi merasa malu. Itu sudah 39 kali mungkin. Yang mau ke 40 kalinya si Robi keluar dari majelis, mengendap-endap, lari dari majelis, dan si Imam Syafi'i tahu. Imam Syafi'i memanggil-manggil, tetapi si Robi tetap lari karena takut dimarahi ataupun malu. Terus mungkin si Robi disamperin oleh Imam Syafi'i, dan si Robi ditawarin apakah mau diajarin secara privat atau tidak. Si Robi pun menjawab mau. Privat itu berjalan mulai selesai zuhur sampai sebelum asar. Itu mungkin 3 jaman lah. Si Robi dijelaskan ulang dengan materi-materi, dan si Robi tetap menjawab belum sampai akhirnya jawabannya si Imam Syafi'i, Robi, coba kamu meminta kepada Allah supaya kamu intinya dimudahkan lah dalam mencari ilmu ataupun belajar. Disuruh tawaduk.
yang dapat kita ambil dari hikmah ini adalah kita harus sabar mencari ilmu dan tidak boleh berputus asa. Ya. Terus ketiga yaitu huruf mim. Huruf mim ini menghadap ke bawah. Kita harus selalu rendah hati, tidak boleh sombong sesama yang lain. Contohnya, kita mendapat IPK 4, sedangkan teman kita mendapat IPK 3. Kita tidak boleh merasa sombong atau merasa benar dari orang lain. Seperti contohnya satu kampus ini, masnya ini yang punya HP iPhone 17, 18, bukan masnya doang. Masnya merasa bangga atau tidak? Saya sih enggak, Mas. Bagus, Mas. Kita tuh tidak boleh merasa bangga atau sombong kepada orang lain. Kita tuh harus merasa lebih, bukan lebih rendah ya, merasa belum bisa lah, biar kita selalu penasaran, selalu ini tidak boleh merasa sombong apabila dengan orang yang tidak sepadan atau orang yang di bawah kita. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.